bertemu di channel saya yang berjudul tentang How to Repair broken acoustic guitar, ya, do it yourself. Jadi saya bukan ahli ya dalam membuat gitar, membongkar gitar atau mereparasi gitar, ya. Tapi sering saya melihat ya gitar-gitar itu begitu banyak gitar yang rusak. Ya, memang bukan sebuah gitar akustik yang berkualitas ya. Jadi tetapi sangat disayangkan ya, dan umumnya yang patah itu adalah yang rusak itu adalah patah di bagian ini ya. Kalau kita lihat ya di bagian, nanti kita akan lihat ya di bagian lehernya ini ya. Ya, tadinya saya juga tidak berpikiran untuk tidak terpikir untuk memperbaiki ya. Tetapi suatu saat ya, saya kebetulan masuk dalam dalam gudang ya. Jadi gudang penyimpanan barang-barang yang sudah tidak terpakai. Kemudian saya melihat, loh ini kok ada gitar ya. Oh, ternyata gitarnya sudah tidak terpakai, senarnya berantakan, kemudian lehernya itu patah gitu ya. Ya, tadinya saya lihat terus sayang sekali ya. Tapi yang saya pikirkan adalah begitu banyak saya menemukan, ya bukan di gudang ini aja ya. Di mana-mana saya sering menemukan gitar itu sudah tergeletak, tidak terpakai. Ya. Padahal kalau dilihat gitarnya, finishingnya segala macam, ya, itu masih bagus ya. Tapi mungkin kualitas pembuatannya yang kurang baik ya. Saya tidak ingin menyalahkan tentang itu, tetapi umumnya kadang-kadang saya pernah juga membeli sebuah gitar. Ya, memang saya tahu kualitasnya rendah ya, tapi karena harganya murah ya, tapi saya mencoba karena ingin sekali saya bisa bermain gitar. Saya punya uang sedikit, saya beli. Ya, ternyata gitar tersebut sangat tidak memuaskan. Ya, pertama pada waktu penyetelan senarnya ya, atau stringnya selalu ada masalah. Ya. Kalau senar yang pertama itu sudah mencapai titik pada waktu saya misalnya kuncinya ya, punya saya pakai pada titik penyetelan ya, misalnya senar yang pertama itu E ya. Kemudian begitu saya setel senar yang kedua, senar yang pertama berubah. Ya. Akhirnya pada saat akhirnya, apalagi kalau saya melakukan penyetelan sampai senar ke-6 ya, senar ke-6 yang paling besar itu ya, udah berantakan semua. Ya, saya mencoba mengambil tengah-tengahnya ya. Jadi artinya begitu saya setel yang besar, kemudian yang kecil itu berubah ya, agak menjadi kendor ya, nadanya turun, saya naikkan dikit. Ya, atas juga saya naikkan dikit. Ternyata tidak semudah itu ya. Kan ada 6 senar. Jadi setiap kali senar yang pertama itu saya ubah ya, senar misalnya senar ketiga saya ubah, senar kedua dan ke-1 berubah. Demikian seterusnya sehingga gitar itu tidak pernah memberikan suatu kepuasan ya, karena sering false ya, false tidak tepat ya. Ada juga gitar seperti ini yang saya temukan ini sebenarnya lumayan kualitasnya ya, tetapi saya lihat, saya ingat betul ya waktu saya ketemu di gudang ini, saya ingat betul ini pemiliknya ya, saya juga pernah memainkan gitar ini ya, seperti yang saya katakan tadi ya, ternyata senarnya ya, kita memberi senar yang berkualitas juga pun tidak bisa memenuhi seperti yang kita inginkan ya. Nah, pada ujungnya, pada bagian akhir pada waktu saya melihat gitar ini tergeletak gitu, saya merasa sayang sekali ya. Saya tahu penyebabnya ya, itu sebabnya saya terpikir di benak saya untuk merepair gitar ini ya, tentunya merepair ya dengan suatu cara sehingga gitar ini nanti diharapkan bisa memberikan suatu hasil, terutama kualitas suara, bukan kualitas suara, terutama penyetelan yang mudah ya, sehingga gitar ini diharapkan bisa dimainkan dengan benar ya, tidak setengah-setengah ya.
Jadi dari pengalaman saya ini, ya, saya ingin membuat videonya. Ya, nanti sebentar kita melihat videonya bagaimana proses saya menemukan gitar patah ini, ya. Ya, bukan berarti hilang ya, tapi saya memang sudah lama tidak melihat gitar ini, tahu-tahu saya melihat dia sudah di gudang. Ya, kemudian waktu saya mencoba melihat, nah itu terpikir oleh saya, mungkin saya bisa memperbaikinya. Ya. Jadi baiklah kita sekarang melihat videonya. Mari kita lihat ini apa ya di sini. Oh, ini sebuah gitar, tapi terlihat rusak berat. Ya. Bapak saya ambil keluar gitarnya. Oh, ini terlihat patah. Ah, sangat sayang. Ya, saya tak ke di sini. Ini sampai namanya fretnya ini sampai ngangkat ini ya, ini melengkung seperti itu. Nah, karena tidak kuat, ya, sehingga patah seperti ini. Nah, ini senarnya sudah saya kendorkan sehingga tidak memperparah ya. Ya, tapi sangat hopeless, sayang ya. Ini terlihat sini ada nama pemiliknya, ya. Diberi nama ya, tidak jelas ya, tapi kita lihat bahwa ini adalah pemiliknya ya. Sayang sekali. Kita lihat, saya tidak tahu di set apa ini, jadi apa ya, ya kita lihat semuanya berantakan ya. Sekali lagi saya tunjukkan tuh fretnya melengkung, ininya patah gitu ya, mungkin karena kelembapan lemnya lepas ya. Sangat sayang sekali, sangat disayangkan. Setelah kita melihat video tadi ya, terlihat sekali ya bagaimana saya menemukan ditumpukan di antara tangki-tangki gas ya, gas itu bukan LPG, gas yang tipe yang lain ya, gas, saya lupa apa namanya. Nah, dari sana kita tahu bahwa yang terjadi sedikit ya, saya tadi sedikit menunjukkan bagian yang patah, penyebabnya apa ya. Tapi video itu saya buat memang karena saya berkeinginan ya memperbaikinya ya. Dan melalui video ini saya berharap bahwa mungkin banyak yang melihat dan kemudian mempraktekkan. Ya, mungkin mereka mempunyai gitar-gitar yang rusak yang mungkin bisa diperbaiki ya. Dan mungkin kalau saya melakukan perbaikan bisa memberikan masukan gitu ya, didiskusikan, sebaiknya dibeginikan, sebaiknya dibeginikan dan sebagainya. Baik, sekarang kita diskusikan sedikit tentang bagian-bagian dari gitar ya. Ya, saya sedikit mempelajari ya, bagian-bagian dari gitar supaya kita tahu mengapa saya harus memperkenalkan ya atau memakai istilah-istilah bagian gitar ini supaya nanti pada waktu diskusi perbaikan gitar ini ya kita bisa menyebutkan bagian-bagian yang sama ya. Jadi misalnya ada bagian yang disebut dengan head itu bagian mana dan sebagainya. Ya tujuannya memperkenalkan bagian-bagian itu adalah ya. Jadi contohnya ini adalah head ya. Kemudian ini neck, ini kemudian ini bodinya. Nah, nanti kita diskusikan supaya bahasa diskusinya bisa sama. Nah, inilah gitar yang Anda lihat di video tadi ya, yang ditemukan di video ya. Senarnya sudah saya lepas semuanya ini. Jadi senarnya saya lepas ya. Tadi di video saya sempat sebutkan mungkin naiknya ini ya. Jadi bagian yang ini rusak ya itu karena ada tarikan dari senar
Ya, itu seperti sesuai yang saya katakan tadi. Tiap kali saya melakukan penyertaan senar yang pertama sudah fix ya. Ya, kemudian begitu saya melakukan penyertaan senar yang kedua, yang pertama berubah ya. Nah, ternyata rupanya ini ya. Jadi ada bagian yang saya tidak tahu apakah stangnya, tapi kalau lihat patahnya itu ya, itu nanti kita sebutkan kenapa itu. Itu namanya heel ya, penyambung. Ya, tapi kita lihat dulu ya, kita diskusikan. Nah, ini gitar yang saya temukan tadi, ini nama pemiliknya terlihat di sini. Ya. Kemudian kita lihat bagian pertama. Ya, bagian pertama adalah yang disebut dengan kepala atau headstock. Ya. Ini adalah kepala dari gitar, headnya. Ya. Kemudian bagian yang kedua adalah yang disebutkan dengan neck. Ya. Orang bilang lehernya, tetapi ini istilahnya dipakai oleh mereka-mereka yang eh, apa yang ahli di dalam bermain musik maupun pembuatan peralatan membuat gitar ini dan sebagainya. Sedangkan bagian yang ketiga itu disebut dengan body. Ini adalah bodinya. Ya. Nah, ini adalah bagian-bagian utamanya dulu. Nah, nanti pada bagian-bagian utamanya kita lihat ada bagian-bagian kecil ya, yang nanti akan menjadi bahan bahan kajian saya ya, atau mungkin bagian bahan diskusi. Kalau ini saya sudah upload, maka Anda mungkin akan memberikan masukan. Ya, sebenarnya yang saya pikirkan saat ini itu adalah hanya bagian neck dan body. Ya, karena bagian head-nya ini tidak ada masalah. Sementara saya katakan tidak ada masalah. Ya, saya mengatakan nanti yang akan banyak kita bicarakan adalah bagian gitar neck ini dengan body. Ya, di mana tengah-tengah ini ada penyambungnya. Jadi, kita lanjutkan. Ini ada yang disebut dengan tuner, ya, yang muter senarnya itu ya. Jadi dia untuk ya ini sudah namanya ya, memutar senarnya supaya kita putar sampai pada titik nada yang kita inginkan, notnya yang kita inginkan ya, atau kunci. Ya. Ya, ini banyak istilah ya, kita mau memakai kata istilah not, kunci dan sebagainya, ya, itu harus sama nanti. Ya. Selanjutnya ya, ini adalah yang disebut dengan fretboard. Ya, bagian ini ya, yang tadi kita lihat melengkung ya, bagian ini melengkung ya, karena necknya ini terangkat karena ditarik oleh senarnya. Ya, necknya ini terangkat karena bagian ini patah ya. Bagian apa? Nanti kita lihat dulu. Ya, ini bagian dulu. Ini fretboard ya. Ini ada papan yang ada fretnya ya. Ini akan nanti menentukan ya, letaknya sudah ditentukan untuk menentukan nada apa dan not apa yang akan keluar suaranya pada waktu kita tekan senarnya ya. Nah, selanjutnya adalah yang disebut dengan fret. Fret ini ya ini ya, saya katakan fretnya itu adalah ya, orang sering mengatakan gripnya ya, tapi sebenarnya ini istilahnya adalah fret. Sekali lagi supaya istilah kita sama. Selanjutnya adalah penghubung. Ini tidak terlalu terlihat ya. Ya, nanti ada suatu gambar yang gitarin saya tidurkan. Anda lihat apa yang disebut dengan penghubung di sini. Ya, dalam bahasa Inggrisnya sering disebut dengan heel. Ya, heel itu mungkin yang sering kita dengar di sepatu wanita ya, sepatu hak gitu ya. High heel, heel itu kalau kita lihat di sini nanti saya tunjukkan mirip dengan hak sepatu wanita. Ya, itu sebabnya disebut dengan heel. Selanjutnya ini adalah lubang, ya lubang suara atau disebut dengan sound hole. Ya, saya tidak tahu fungsinya yang tepat ya di sini. Ya, artinya kenapa dibuat lubang di sini? Ya, itu pasti ada ilmu-ilmunya. Ya, tapi saya dalam hal ini kurang mengerti. Ya, saya hanya ingin melakukan repair yang patah tadi. Ya, teknik-teknik ini juga harus diketahui sebenarnya ya, supaya kita bisa memperbaiki gitar itu dengan baik. Ya. Selanjutnya adalah disebut soundboard. Ya, ini kotak ya. Saya kira Anda sudah tahu ya kotak gitar ini. Ya, ini mungkin ini yang disebut dengan resonator ya. Ya, dengan adanya senar yang dipetik ya, dia bergetar, kemudian suaranya ini diperbesar
suaranya keluar dengan jelas dari soundboard ini. Ya, sebenarnya soundboard ini papan atasnya, tetapi ini adalah ruangan ya, ruangan resonansinya. Ya, mungkin begitu. Ya. Saya tidak terlalu tahu ya, itu dugaan saya. Ini ada bridge, ya. Ini yang semua ini namanya bridge. Ya. Ya, bridge ini yang dipakai untuk meletakkan peralatan di sini. Wah, ini yang peralatan ini dipakai yang disebut dengan saddle. Ya, dudukan dari senar. Ya, senar ini diikat di sini ya. Ini pengikatnya. Terus ada dudukan di sini, kemudian ditarik, dipasang pada tunernya atau pengatur suaranya. Sebenarnya masih ada bagian-bagian yang penting lagi, tetapi ini adalah bagian yang akan kita diskusi, yang akan muncul dalam diskusi kita mengenai how to repair a broken akustik gitar. Ya. Bagaimana mereparasi atau memperbaiki sebuah gitar akustik. Nah ini, ya, gitarnya ini adalah masih kondisi senarnya belum saya lepas, ya. Tetapi saya ingin menunjukkan, ya tadi sudah kita lihat, ini adalah yang mungkin agak sedikit lebih detail, ya, karena bagiannya banyak terlihat. Tuner kita sudah pasti tahu untuk penyetelan. Nah ini gitar neck-nya itu neck-nya ini bagiannya sampai di sini, ya. Kemudian ada yang di sini adalah fretboard. Ini sebenarnya papan yang terpisah, ya. Fretboard ini ya dilem ditempelkan pada neck ini. Ya, fretboard yang sudah kita lihat tadi ya, papan fret ya, yang dipakai untuk meletakkan fret-fret untuk menentukan nada gitar kita. Nah, ini saya sebutkan broken part, bagian yang patah ya. Mudah-mudahan terlihat ini ya. Ya, kita sudah lihat di video tadi ya. Kemudian ini yang disebut dengan heel tadi ya, penghubung. Ya, jadi ini bagian ini saya tadi tidak mengerti mengapa patah di sini ya. Ternyata heel ini adalah bagian dari ini ya, soundbox ini. Ya, sedangkan ini terpisah. Ya, neck-nya berdiri sendiri. Ya, kemudian di sini ternyata dilem ya, direkat. Ya. Nah, rupanya perekatnya tidak kuat sehingga pada waktu senar, ini senarnya ya, senar atau string. Ya, ya kalau senar string, kalau senarnya dari nylon, itu menarik ini tidak kuat, terlepas. Nah, jadi ini pakai jelasnya gitarnya saya ambil dari gambar dari samping dan kita lihat bagian-bagiannya. Ini penghubungnya atau heel-nya nanti kita akan bicarakan bagaimana kita nanti memperbaikinya. Ya, ini fretboard-nya, di atasnya titik-titik ini ada fretnya. Nah, ini yang disebut dengan gitar neck. Ya, kemudian ini adalah bagian ketiga ya body. Satu head-nya, kemudian neck-nya, kemudian body-nya. Nah, sudah saya sebutkan istilah-istilahnya. Mudah-mudahan dalam diskusi kita pada video lanjutan nanti menjadi lebih jelas dan mudah. Ya. Saya kira ini adalah perkenalan kita, intro kita mengenai bagaimana mereparasi sebuah gitar akustik yang patah, ya, khususnya di tempat ini.